Dari pertanyaan yang udah kita baca tadi, sebenarnya yang dipertanyakan ada batasan waktu nggak untuk monetisasi? Maka jawabannya tidak ada ya, karena YouTube itu akan tetap menunggu sampai kita benar-benar bisa daftar monetisasi. Dalam kata lain ya, sampai kita memenuhi persyaratan. Ya, walaupun itu mau 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, intinya tidak ada batasan. YouTube akan tetap menunggu kita sampai kita bisa memenuhi persyaratan untuk mendaftar monetisasi. Makanya nanti di lapangannya tuh kejadiannya beda-beda. Ada orang yang channelnya 3 bulan ya udah bisa daftar monetisasi kan, karena udah memenuhi syarat gitu kan. Ada juga yang udah 1 tahun, 2 tahun belum juga monetisasi karena memang belum memenuhi syarat. Makanya YouTube tetap akan menunggu sampai kita benar-benar dapat persyaratan monetisasi itu. Tapi dalam hal lain, kalau kita bicara dari batasan waktu untuk syarat monetisasinya, tentu itu ada ya. Ya contohnya di sini kita misalnya membahas tentang video panjang lah nih, persyaratan untuk video panjang. Seperti yang teman-teman tahu, kalau kita mau monetisasi dari video panjang, itu kan ada 2 jalur ya untuk monetisasinya. Jalur pertama itu yang 3000 jam tayang, dan jalur kedua itu yang 4000 jam tayang. Nah, teman kita tadi, dia udah punya 5000 jam tayang, berarti udah memenuhi syarat nih 4000 jam tayangnya. Tapi subscribernya baru sekitar 600, berarti belum 1000 subscriber. Kalau saran saya, ya bisa langsung daftar dari jalur yang pertama. Jalur yang 500 subscriber dengan 3000 jam tayang. Ya. Nanti kalau sudah monetisasi, tinggal lanjutkan ngejar jam tayang lagi sampai dapat 4000 jam tayang sama 1000 subscribernya. Jadi saran saya mending daftar dulu aja kalau udah ada terpenuhi nih untuk jalur pertamanya 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Nah, untuk perhitungan jam tayang ini baru ada batas waktunya. Ya, contohnya apa? Contohnya, YouTube itu hanya mengambil jam tayang atau jam tayang yang diperhitungkan YouTube itu cuman 1 tahun ke belakang dari hari ini. Jadi hari ini tuh mundur ke belakang, cukup nggak? Ya, 3000 jam tayang atau 4000 jam tayang. Itu yang diperhitungkan sama YouTube. Jadi kalau kita punya konten yang pernah viral, mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, viewersnya banyak, viral, jam tayangnya banyak, kemungkinan itu tidak dihitung lagi sama YouTube. Karena itu udah nggak masuk lagi dalam area 1 tahun ke belakang dari hari ini. Nah kalau itu baru ada batasannya. Batasannya 12 bulan terakhir. Makanya kita harus tetap upload video, dan benar-benar dalam 1 tahun ke belakang ini kita bisa mendapatkan 3000 jam tayang ataupun 4000 jam tayang. Baru kita bisa daftar monetisasi. Yang sering terjadi di lapangannya jam tayangnya berkurang kan. Kenapa jam tayang saya selalu berkurang nih gitu. Nah itu yang saya bilang tadi. Ada batasannya, yang dihitung YouTube itu cuman 1 tahun ke belakang. Jadi bisa jadi jam tayang yang berkurang itu adalah jam tayang dari konten-konten lama yang udah pernah viral ya, udah pernah banyak jam tayangnya, banyak penontonnya gitu ya. Tapi tidak semuanya jam tayangnya diperhitungkan sama YouTube. Nah, kalau teman kita tadi itu sekitar 3 bulan katanya, baru konten sekitar 3 bulan. Berarti dia masih aman banget nih, 3 bulan. Berarti semuanya itu masih dihitung sama YouTube. Karena kan 3 bulan masih masuk dalam 12 bulan kan. Nah, berarti dia punya waktu ya sekitar berapa tuh? Sekitar 9 bulan ke depan. Nah, 99 bulan ke depan, tadi subscribernya 600. Kemungkinan akan tercapai. Ya, akan tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya. Bahkan tadi jam tayangnya udah 5000 gitu kan. Berarti tinggal nyari subscribernya aja gitu. Ya, jadi sebenarnya udah diperhitungkan sama YouTube. Ketika kita ngonten dengan cara yang benar gitu kan. Dengan konten yang berkualitas, punya nilai untuk penonton. Biasanya dalam 1 tahun ke belakang itu pasti bisa daftar monetisasi. Bahkan bisa lebih cepat ya. Coba dari teman-teman, coba kita saling sharing di kolom komentar. Berapa bulan teman-teman bisa monetisasi di YouTube? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.